Assalamualaikum, Sampurasun, warganet dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mang Karni di RM Channel. Di studio sudah hadir Bung Karnaen, advokat, anggota tim advokasi untuk keadilan Nilakanti. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Nilakanti ini adalah wanita asal Dompu berprofesi sebagai bendahara dan diduga menjadi korban kriminalisasi yang kemarin kasusnya sudah naik ke Mabes Polri dan sudah dilaksanakan gelar perkara khusus. Perkembangan terbaru bahwa Nilakanti sekarang posisinya sudah menjalani pemeriksaan di Polres Dompu. Nah, bagaimana pandangan dari tim kuasa hukum terhadap kasus Nilakanti ini? Kita bincang-bincang dengan salah satu tim advokasi hukum yaitu Bung Karnaen. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Karnaen. Malam. Alhamdulillah. Bang Karni. Malam. Siap. Bung, ini seperti kita ketahui bahwa kemarin Nilakanti sudah diberangkatkan dari Jakarta ke Polres Dompu dan sempat ditahan di Mapores Jakarta Pusat. Nah, yang kita tahu bahwa saat itu tim kuasa hukum sudah menyambangi Nilakanti sebelum berangkat jam 6 pagi, kurang lebih jam 11 malam, dan meminta kepada pihak Mapores untuk bertemu dengan tim penyidik dari Dompu yang menjemput Nilakanti. Dan akhirnya diketahui bahwa jam 6 pagi sudah keburu berangkat, sementara sudah ada janji kurang lebih jam 8, jam 9 akan bertemu. Nah, menurut pandangan Bung Karnaen sebagai advokatnya Nilakanti seperti apa ini? Ya, oke. Bung Karni, jadi terima kasih hari ini ya. Saya bisa bincang-bincang sama Bung Karni ya. Mengenai Nilakanti binti Lukman, memang kita ini, saya ya diantaranya tim advokasi untuk keadilan. Ya, jadi memang saya sebelumnya juga pernah bertemu dengan Nilakanti. Dia menceritakan panjang lebar ya. Karena memang kita banyak kesibukan, tapi kita tetap monitor. Jadi memang sangat sayangkan ya, waktu pas pertemuan, mestinya harusnya dari pihak Polres Dompu yang ada di Jakarta ini harusnya minimal ketemu dari kita. Karena kita di sini jelas selaku kuasa hukum yang ditunjuk ya pada tanggal 17 April 2003. Jadi sebelum beliau ditangkap, kita sudah jadi kuasanya. Tapi terlepas Nilakanti itu dia dalam proses mencari keadilan, yaitu di luar kita tidak tahu ya untuk tembus ke istana. Kita juga tidak bisa menyuruh melarang karena prosesnya ini memang dalam proses. Ya, dan saya sangat sayangkan harusnya ada perwakilan dari Polres Dompu ini ketemu kita. Ya, kita akan menanyakan minimal surat penahanan, penangkapan ini mesti dikasih tahu, tidak jelas. Tapi pas kita dijanjikan jam 9 ternyata mereka sudah duluan menjemput dan membawa Nilakanti ini, saya kira ini perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik. Tidak pernah menghargai kita selaku kuasa hukum. Saya kira ini terlaluan, jelas ya. Mestinya harusnya ketemu lah, kita ngobrol baik-baik, kita kooperatif. Ya. Status kuasa hukum dalam sebuah perkara itu seperti apa? Ya, jadi jelas ya, kita namanya dikasih kuasa, kita juga mesti tahu. Terlepas itu DPO atau bukan, klaim kita. Apalagi ini wilayahnya wilayah di Jakarta ya. Harusnya Polres Dompu itu ketemu kita dulu. Kita akan menanyakan status mereka ini dalam penangkapan, penahanan. Minimal kita mau tahu. Ya, tapi karena mereka memang mungkin ya, saya yakin sih memang trik mereka ya untuk tidak mau ketemu kita. Bagaimana caranya mereka untuk menarik Bu Nilakanti ini untuk diproses ke Dompu. Saya kira ini ya sebenarnya sangat disayangkan. Oke. Kondisi terbaru yang diterima oleh tim advokat yang kebetulan nih posisi advokat kita ini di Cianjur ini kan, sementara posisi korban di Dompu. Ini perkembangan terbaru yang diterima oleh tim advokat di Dompu seperti apa nih? Ya, jadi memang kita tetap monitor ya, karena di sana ada teman-teman juga ya dari perwakilan kita di Dompu yang untuk tim advokasi untuk keadilan ini ya, kita mungkin bareng-bareng untuk membela Nilakanti ya. Kita masih monitor, memang kemarin terakhir Nilakanti memang dapat
informasi diperiksa. Tapi beliau ini sebenarnya keberatan karena beliau ini tidak didampingi oleh pengacara. Harusnya penyidik itu tidak bisa memaksakan untuk pemeriksaan. Ya, kita lihat perkara ini kan jelas dituduhkannya ini ancaman di atas 5 tahun. Jadi wajib itu didampingi pengacara itu. Kalau menurut saya itu harusnya itu hak-hak Nila Kanti itu sebagai tersangka ya enggak. Itu harusnya tidak bisa dipermainkan atau dihilangkan begitu saja. Enggak. Terlepas dia itu DPO atau bukan. Ini kan sangat ironis menurut saya kan, sewenang-wenang terhadap orang kecil. Saya kira itu. Terakhir dan juga mereka itu usulnya dapat perlakuan tidak manusiawi. Seolah-olah ini Nila Kanti ini teroris kali. Kalau menurut saya janganlah. Jelas Polres Dompu ini selalu sewenang-wenang dalam hal penanganan Nila Kanti ini. Makanya saya minta untuk Kapolri ini bertindak tegas. Ya, kalau misalkan nih seorang tersangka dia akan diperiksa dan meminta didampingi oleh kuasa hukum, dan itu merupakan hak sebagai warga negara dan oleh undang-undang. Nah, ketika dilanggar oleh APH yang bersangkutan tetap memaksakan itu gimana itu? Nah, kalau menurut saya ini makanya salah satunya harusnya Nila Kanti tidak menjawab pertanyaan itu. Itu jadi tersangka ini di dalam hukum acara ini berhak untuk tidak menjawab apapun. Ya enggak? Silakan itu penyidik mau memakai apa, tapi hak dilindungi. Hak asasi manusia dilindungi. Ntar kita akan buka di pengadilan. Ya enggak? Kalau bisa penyidiknya kita hadirkan, minta. Dalam penyidikan ini apakah perlu ada tekanan-tekanan? Karena dalam penyidikan ini tidak boleh seseorang ini ditekan, diintimidasi. Mereka dalam keadaan bebas. Dan ingat, Nila Kanti ini bukan teroris loh. Bukan pembunuh besar loh. Ini orang kecil yang perlu keadilan. Apalagi dituduh katanya juri laptop. Bukan dituduhnya nyuri laptop ini. Penggelapan laptop dengan ini alasan ada data-data penting. Sementara kalau kita lihat di berita itu udah jelas bahwa yang bersangkutan itu saudara Kanti ini dia sudah menyerahkan laptop, gitu kan, ke pihak penyidik. Kalau misalkan ada tuduhan kasus penggelapan sementara alat buktinya ini sudah diserahkan, itu secara hukum gimana itu? Harusnya sudah selesai dong. Nah, ini Bang Karni, inilah yang jadi catatan juga ya. Harusnya kan kita ada restoratif justice ya. Lagi ini Nila Kanti di yayasan ini jelas dia sebagai bendahara ya. Bendahara. Dan juga memang waktu itu belum diberhentikan. Nah, ini sewenang-wenang juga nih di yayasannya. Harusnya ini bisa diselesaikan dengan bantuan ya dari tingkat polsek. Ya enggak? Jangan sampai ini kan seolah-olah semacam bola liar kemana-mana. Ya enggak? Mungkin yayasan banyak duitnya kali bisa memanfaatkan aparat penegak hukum untuk menahan seorang Nila Kanti yang tidak lain seorang perempuan dengan alasan katanya tadi pencurian laptop. Iya, penggelapan laptop. Ini kan lucu, harga laptop berapa sih? Sebenarnya kan sangat ironis lah. Laptop saya gantiin lah. Ya enggak, laptopnya itu pun ada loh. Ingat Pak, kalau namanya pencurian itu diambil, ini kan enggak. Posisi dia kan selaku pekerja. Dan dia akan menyerahkan. Ternyata waktu dipertemukan dari yayasan tidak hadir, malah dia lapor ke Polres diterima lagi. Jangan-jangan laporan juga dikasih duit nih. Harusnya ketika ada mediasi di tingkat polsek, itu sudah selesai. Iya, pertimbangan kalau bisa ditolak lah perkara inilah. Apalagi ini masih lingkungan lah. Gitu kan, bukan memang dia secara modus ngambil laptop itu ingin memiliki, tidak kan nih. Ini kan sebab akibat, dia selaku pekerja. Bendahara deh. Iya, bendahara. Dia juga nggak mau ngasih begitu, saya mau ketemu. Tapi ketua yayasan tidak ada. Ini ada apa kan? Dari sekolahan. Ini memang sengaja ingin membuat masalah supaya Nila Kanti ini bagaimana bisa dijerumuskan ditahan. Ini sewenang-wenang loh, Pak. Ini yang dilakukan oleh Polres Dompu ini mesti diungkap ini nih. Seperti kita ketahui di pemberitaan ini masalah Nila Kanti ini sudah tembus ke Kemenkumham, ke Komisi 3 DPR RI, ke Kompolnas, ke lembaga perlindungan saksi, ke LPSK ya. Dan bahkan katanya sudah ada surat dari LPSK terkait rencana perlindungan terhadap Nila Kanti. Ini gimana ini? Ya benar. Jadi memang surat ini Pak Kardi, perlindungan hukum ini Nila Kanti sudah masuk 26 April.
memang akan ditindaklanjuti ya, kita minta kepada lembaga perlindungan saksi ini harus memantau. Satu ya. Ntar kami juga selaku kuasa hukum kalau memang ini dinaikkan, kita akan bikin opini hukum ke Kejaksaan Negeri Dompu bahwa perkara ini kita minta untuk di SP3 kan atau dihentikan. Ya enggak? Atau kita laporkan ntar kalau memang ini naik sidang, kita akan melaporkan ke Komisi Yudisial, termasuk kita akan mantau hakimnya supaya putusannya itu seadil-adilnya. Ini kasihan kan? Ini ironis di zaman penegakan hukum ini. Saya bilang, masih ada aparat setingkat di Polres Dompu ini sewenang-wenang dalam penyidikan. Sampai ditarik seorang Nila Kanti, dijemput pakai pesawat, dibeliin tiket, ya enggak, ditarik, ya Allah. Ini kan ironis, Pak. Sampai dia minta keadilan sama Presiden Jokowi, ya malahan dia ditangkap, dijemput, ditarik ke Dompu. Pemeriksaan tidak didampingi, malah dijalanin terus. Silakan aja kalau dia melakukan pemeriksaan begitu, tapi kita akan ungkap dari pengadilan. Kami akan turun tim, ya enggak? Kita akan membela kasus ini sampai akhir. Tapi ingat, kita juga akan melakukan langkah-langkah hukum. Itu Pak Karni, termasuk kita akan menggugat yayasan tersebut karena selama ini karena dipecat orang harus dikasih pesangon. Dia ingat 5 tahun loh. Dia karyawan tetap, status tenaga kerjanya mesti jelas. Ya, dan masalah ini berjalan dari kurang lebih tahun 2020 sampai 2003 itu kurang lebih 3 tahun. Iya, 3 tahun. Harusnya masalah sepele ini masa 3 tahun nggak selesai. Iya. Ini yang jadi pertanyaan publik juga. Iya, masalah betul. sepele ini loh. Kok kenapa ini? Apa menurut Bung Karna ini ada apakah ya ada titipan atau gimana? Ya. Kok bisa begitu, Bu? Jadi gimana? bisa jadi Bang Karni ini memang kasus ini memang penuh dengan rekayasa. Betul. Termasuk ada titipan lah. Ya enggak? Mungkin ada yang sakit hati. Ya enggak? Mungkin Nila Kanti ini pernah mengungkap pencurian. Pencurian ya barang biaya di sekolahan. Ternyata pelakunya ini katanya adiknya kepala sekolah. Di situ kan mungkin dendam, ya enggak? Tapi itu nggak dilaporin loh sama Nila Kanti loh, tidak, malah dia sendiri yang keluar. Tapi mungkin malu kali seorang kepala sekolah, ya enggak, adiknya mencuri, itu pun udah tidak dilaporkan oleh Nila Kanti yang mengungkap, malah sekarang dibalikin Nila Kanti. Ini kan ada apa kan? Berarti kan nggak mungkin, pasti ini ada sebab akibat, saya kira. Ya. Apalagi tadi proses panjang ini ya, sebenarnya kasus-kasus kayak gini dengan 6 bulan proses hukum saya kira ini bisa beres. Ya nggak mungkin sampai bertahun-tahun lah. Emang ini kasus ribet. Sekarang saya minta kalau itu ada unsur penggelapan atau pencurian, ya enggak, atau dirugikan yayasan, ini ingat, ini mesti ada audit keuangan juga. Kalau bicara laptop yang dicuri, laptopnya ada dari mana pencurian? Saya bilang kalau penggelapan mesti diaudit dulu nih keuangan yayasan. Jelas nggak auditnya? Berapa kerugiannya? Ini saya bingung nih kalau lihat dari penyidikan dari Polres Dompu ini, wah bisa jadi sewenang-wenang ini. Jelas melanggar aturan KUHP ya, hukum acara pidananya, wah itu udah dilanggar. Dan kami akan melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi terhadap Polres Dompu. Dalam hal dia disidik, ya nggak, tidak didampingin oleh, harusnya kan berhenti itu, panggil dulu pengacaranya, dikasih waktu kan. Nggak langsung disidik aja, apalagi ini dapat keluarganya kemarin dapat informasi kita ya katanya sampai ada di tahanan gitu kan, sampai ribut gitu kan, seolah-olah diisolasi lah kayak tahanan teroris lah. Ini kan lucu, tahanan kayak teroris gitu. Kita akan laporkan itu. Syukur-syukur itu Kapolres sama penyidik dan Polres Dompu itu diperiksa tuh. Itu nggak benar itu dalam penanganannya. Atau perlu kita pra-pradilin kali. Oke, Bung Arnen, ini dari tim advokasi untuk keadilan ini langkah-langkah yang sudah diambil untuk penanganan Nila Kanti ini seperti ini sudah struktur dan memang persiapan untuk menjelang ini kalau misalkan terjadi nanti sidang dan sebagainya. Ini langkahnya seperti apa nih sampai nanti target SP3 lah kalau kata Bung. Ya, kita akan mendorong ya, selain tim kita ini kita ada tim ini kan bukan saya sendiri ya.
Tapi ada tim lainnya di sini. Memang kita ada 7 orang tim Advokat ya. pengacara dari Nila Kanti yang udah ditandatangani ya. Ini surat kuasa ini. Jadi sebelum Nila Kanti ini ditangkap, memang dia udah minta perlindungan hukum. Ya kita non litigasi dari 7 orang ini, diantaranya saya memang kita bagi tugas. Ya kita akan melanjuti tentang kita ke LPSK, terus ke Komnas HAM, tadi ke Komisi 3, pokoknya instansi yang kira-kira itu kita datangi. Termasuk bersurat, kita akan memantau perkara ini dan jelas kalau memang perkara ini naik, katanya tadi versi dari penyidikan Polres Dompu itu misalnya P21 atau memang lengkap, kita akan turun, kita akan pembelaan di pengadilan. Kami akan siap turun akan membela Nila Kanti. Karena ingat, Nila Kanti ini simbol perjuangan. Kasihan, ya. Karena dia kenapa sampai kabur dari Dompu? Dia ini mencari keadilan. Ya. Jadi bukan semata-mata dia ini kasus, tapi mencari keadilan. Ini sangat ironis, Pak Karni ya. Jadi memang kasus-kasus ini mesti masyarakat, saya kira harus mendukung lah. Ya, oke. Ya, saya kira Cukup ya, Pak? Oke. Warganet dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Karnaen, advokat tim advokasi untuk keadilan Nila Kanti. Dari pembicaraan tadi, kita bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan terkini kasus Nila Kanti, bendahara sekolah asal Dompu yang viral, datang dari Dompu ke Istana Negara, datang dari Dompu jauh-jauh menemui Pak Presiden Jokowi untuk mencari keadilan. Bahkan puluhan kali ke Mabes Polri sama untuk mencari keadilan. Mudah-mudahan kita bisa mengawal kasus ini sampai tegaknya hukum untuk Nila Kanti. Saya Mang Karni dan Bung Karnaen mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.